lewat surat Al-Hijr ayat 39 sampai 41. Iblis iku sebelum turun di dunia minta penangguhan dua kepada Allah. Ya Rabbi, hei Tuhanku, berhubung saya sudah panjenengan cap sebagai hamba yang terkutuk, mohon dua izin. Tapi iblis masih ngomong ya Rabbi, masih mengakui Allah itu Tuhannya. Apa dua hal? Pertama, tidak akan mati sampai hari kiamat. Kedua, diberikan kewenangan, kelonggaran, izin dari Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Jawabnya Allah bagaimana? Oke, silakan. Akhirnya dijadikan Allah sebagai ujian kita. In asobathum musibah, wis apapun itu, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian semuanya. Atas janji kita setia pada Allah perlu diuji. Adam pun juga begitu. Atas janji Adam tidak akan mendekati dan memakan buah khuldi diuji. Lewat iblis diizini untuk menggoda. Tergodalah kita. Nabi Adam tergoda, kita pun juga tergoda. Waktu zaman akil balik jenengan menginjak akil balik dewasa, tergodalah kita. Sama dengan iblis, dengan Adam tadi. Akhirnya apa? Hati ini beriman, muncul iman selain Allah. Kalau Nabi Adam terjebak di dalam syahwat, kesenangan makan buah khuldi. Kalau kita terjebak dalam syahwatut dunia, kesenangan duniawi. Oke lah Pak. Saking Tuhan di dalam diri kita yang bukan Tuhan, akhirnya itu tarik menarik. Ketika saat didatangkan dinul haq, itu tarik menarik. Akhirnya Allah mengingatkan kepada kita, memberikan satu keterangan di dalam surat Yunus ayat 15. Wa idza tutla alaihim, tatkalani den wacaake terhadap golongan kita yang di dalam hati kita penuh dengan Tuhan ya. Tatkala dibacakan apa? Ayatuna bayyinatin, ayatku yang jelas. Ayatku yang jelas, sarai apa ini? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Itulah ayat yang memberikan petunjuk terhadap kita untuk pembebasan belenggunya hawa nafsu, lepas untuk bisa menghambakan diri pada Allah. Tapi mereka jawab sopo aladina wong akeh layar juna kang ora gelem bali, ora gelem ketemu liko ketemu aku, kata Allah. Apa jawabannya Pak? Menolak. Prosesnya seperti itu. Sehingga ditanamkanlah nafsu menanamkanlah di dalam hati kita keraguan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Lah, mohon maaf, iki proses semuanya kita Pak, bukan jenengan aja, semua prosesnya seperti itu. Bahkan
Allah katakan dalam Adam terhadap Adam, Adam kamu kepingin kembali lagi ke negeri asalmu dulu di surga. Itu maksudnya kembali pada Allah, ketemu Allah. Inji fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Kamu harus terima kalimat ini. Inilah yang dimaksud kalimat inilah Pak, ajaran dinut tauhid, hakikat makrifat. Ini wajib Adam menerima, wajib kita menerima pengajaran tersebut. Tapi gini kuau itu tadi kita ada zona di mana kita bingung. Hukum syariat mengatakan gini, hukum hakikat mengatakan gini. Akhirnya keponakan jenengan wau punya prinsip tiba aku nyembah iki keliru semuanya. Secara ruhaniah menurut beliaunya, akhirnya ditinggalkanlah hukum-hukum syariat. Nah ini bahaya di tengah-tengah masyarakat awam. Wong tadinya ustadz gitu, akhirnya dicap orang sesat. Nggak apa-apa. Itu cara Allah memproses panjenengan kali kulo supaya tidak mengabdi, tidak memuja, tidak menyembah pada selain Allah secara ruhaniah, bukan secara jasmaniah. Tapi aku yakin Pak, jenengan mengge kalau sudah mengasah, wis mengerti bagaimana cara memfungsikan zikir sirul asrar, saya yakin kok, saya tidak mamang sedikit pun terhadap Allah. Jenengan ketika saat sudah mengasah itu, nanti dimasukkan pada zona di mana pusing tadi dihilangkan Allah. Aku yakin. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ada keinginan itu bertemu aku, kata Allah, bertemu Allah, berarti keinginan itu keinginan Allah tak akhirnya gue wis dok langat nggih. Tapi pertama seakan-akan keinginan kita. Maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertemuan itu, kalau sudah bertemu dok wis gak ono barang bingung. Aku yakin seperti itu. Akhirnya jenengan kalau sudah dok tidak akan pernah mampu menyalahkan orang-orang yang baik hanya memakai hukum syariat saja atau memakai hukum hakikat saja, dan atau kedua-duanya tidak akan pernah menyalahkan. Karena apa? Posisi jenengan ini sudah fana, sudah tiada. Bagaimana sesuatu yang tiada itu bisa menyalahkan sesuatu yang ada? Saya kediterami Pak nggih. Satu, yang kedua masalah Ka'bah tadi. Ka'bah itu ada pandangan dua, pandangan syariat, pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat ya wujudnya Ka'bah ini Mekah niko watu ditoto-toto kotak persegi 4 sebagai lambang umat Islam untuk menyembah Allah. Berhubung hatinya belum difutuh kalih Allah kebanyakan nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, bukan rasa maksud menyalahkan Anda, enggak. Berhubung hati kita belum difutuh kemakrifatannya pada Allah, secara kacamata hakikat tidak bisa dikatakan Anda itu menyembah Allah dengan benar. Kacamata hakikat. Sehingga mengapa jenengan itu selalu didhawuhi dalam akhir ibadah, insya Allah
diterima. Sing penting syarat rukune jangkep. Tapi tetap mengatakan insya Allah. Insya Allah berarti kan ada dua, Pak. Bisa tidak, bisa ya. Berarti status hukum pasti belum dapat kita. Sehingga jangan heran yang ada di baratnya sholatnya menghadap ke timur, yang di utaranya menghadap ke selatan, di selatannya menghadap ke barat. Kita di Indonesia menghadap ke coba jenengan gawe goro-goro, gawe masjid imamane adep nonget. Aku gak murui ya jalo, aku yakin diobong. Nggih mboten? Padahal Ka'bah yang nomor 2 adalah Allah. Ini Baitullah adalah qalbin salim, hati yang selamat. Maksudnya selamat dari pengridune hawa nafsu. Iki le Baitullah. Lah Ka'bah, Pak, mohon maaf, fa aina matuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, disitulah wajah Allah. Saya sepakat mengatakan media tadi. Media bahasa Qur'annya adalah turuk, bahasa umum thariqah, jalan, fasilitas. Sholat yo media, jalan, media, fasilitas yang dihadapkan Allah. Tujuan kita, hakikat kita adalah bertemu Allah dalam sholat. Makan media, minum media, apapun media, Pak. Sebab Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Tadi saya katakan, Muhammad, idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Apabila hambaku tanya tentang saya itu di mana, maka jawablah inni qaribun, sesungguhnya aku Allah itu dekat. Walaupun kau menghadap ke timur, di depanmu itu ada wajah Allah. Menghadap ke barat ya wajah Allah. Tergantung jenengan melaku sak syariati apa enggak. Nek gak melaku sak syariati, Anda menghadap Allah itu lewat media yang menurut panjenengan nyantai. Ya Mang, satu contoh ngadep ke timur. Lah ngoten nggih. Saya enggak menyalahkan, karena dia hanya mementingkan secara ruhaniyah. Madosi medui Ka'bah secara ruhaniyah. Tapi ini kalau digelar di tengah syariat, dipentung kan? Nggih mboten? Sekarang ada tabi'ina sholihin, syariat ditinggu, hakikate dimpakne nang mriku, sinkron. Caranya bagaimana? Ya wis, patuh hukum syariate. Syariati sholat ngadep ngulon, wong Indonesia ngadep ke barat, ya ngadep ke barat. Tapi hakikatnya tidak menghadap batu itu. Hakikatnya tidak menghadap tembok itu. Tembok juga media dan lain sebagainya. Tidak. Jadi tidak menghadapnya itu. Kalau bahasa Nabi Ibrahim, beliau sudah tidak menyekutukan Allah, tidak termasuk golongan yang syirik. Jawabannya ini wajhatu wajhiya, robitoh Anda, penghadapan wajah ruh Anda terhadap urip niki, terhadap Allah niki. Ini tidak terlepas dari sirul asror prosesnya pun. Terserah jenengan pilih sing di, monggo. Aku nggak akan pernah menyalahkan. Silahkan kau bertemu Allah
di dalam syariat patuh, silahkan tidak, itu hak Anda. Sebab Allah sudah berpesan terhadap Rasulullah Muhammad, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Ajaran ini Muhammad tidak ada paksaan. Akhirnya didawuhkan Rasulullah terhadap umatnya, ajaran yang kubawa itu tidak ada paksaan untuk mengikuti. Monggo kerso. Bahasa sekarang monggo kerso. Tapi semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Monggo sakwenake. Saya tidak akan pernah menyalahkan saudara saya, walaupun Islamnya hanya KTP, dia itu sholatnya itu menghadap ke timur, enggak akan pernah ku salahkan, enggak. Saya juga tidak akan menyalahkan saudara saya yang patuh hukum syariat, tidak mau menerima hukum hakikat, monggo, nggak akan kusalahkan. Cuman saya ini balagum minkum, tugasku itu hanya menyampaikan aja, ini loh hukum syariat, ini loh hukum hakikat, udah. Lah terus miturut surat Yunus ayat 15 ini Allah menuangkan ketika saat ayat yang jelas nyata itu kebenarannya, mereka mengapa tidak mau. Ayat yang bagaimana Pak? Itu diterangkan. Kola, jawab sopo mereka, alladzina la yarjuna liqa'ana, ayat sing bimbing Anda untuk bertemu Allah. Berarti inilah dinu tauhid. Mereka nggak mau. Bahkan mereka mengatakan, gantilah, jangan kau sampaikan ayat itu, gantilah Quran dengan yang lain. Aku mau, mana lah? Dan atau sampaikan ayat-ayat yang selain daripada itu. Mohon maaf, karakter manusia ada dua. Ada yang suka bertemu selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Ada yang bersuka hanya bertemu Allah. Berarti keponakan jenengan wau yang kedua ini hanya ingin bertemu Allah, hatinya tidak mau bertemu selain Allah. Aku yakin mesti pergaulan dia tinggalkan, sosialisasi terhadap manusia dia tinggalkan. Kalau bahasa saya sederhana Pak, oleh karena kita memakai sistem wasilun, dibuka di dalam surat Al-Insan 2526, syariat melaku, hakikat jalan. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, iku maksude syariatmu melaku. Tapi ketika saat kau melaku syariat, hakikatmu empakno di situ. Dirimu jangan mengakui kalau kau yang bisa melakukan. Terus yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Ini khusus. Kita sudah tinggalkan semua urusan dunia. Sebab kita punya waktu dua Pak. Allah kasih kita waktu dua. Di total 1 hari 1 malam 24 jam. Itu dibagi dua oleh Allah. Satu waktu di mana jasad kita masih sibuk urusan makhluk dunia. Kita bersosialisasi sama istri, anak, suami, kerjaan dan lain sebagainya. Waktu yang kedua itu kita sudah bebas, lepas, istirahat. Nah, kedua-duanya ini kata Allah, Muhammad, sibukkan hatimu hanya kau gunakan untuk mengingat aku. Nah ini loh Pak, maksud saya sistem wasilun itu di situ. Jadi tidak ditinggalkan yang namanya ngaji kepada teman-teman tadi, tapi hati sudah meniadakan rasa keakuan diri yang memulang tadi, sudah dia tinggalkan secara rohaniah saja. Tapi saya tidak menyalahkan manakala meninggalkan secara jasmani mania. Syariat ditinggalkan total, saya tidak menyalahkan. Mengapa saya tidak berani menyalahkan? Karena saya
mohon maaf, sama halnya nanti menyalahkan keputusan Allah. Ketemu piro Pak aku nyalahno, lah wong aku gak ono sejatine kok kate nyalahno sing ono, ya mboten mungkin. Kita menyalahkan sesuatu itu karena kita masih merasa ada. Begitu Pak nggih? Nggih. Monggo menawi ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, menika nderek keterangan yang jelas. Niki mangke jawabipun dengan dasar sarengat nggih hakikat. Lek dipikir niki dengan dasar cerita kaya panggung sandiwarane wong ning donya. Jenenge wong omah-omah. Critane ngeten, dhisik kula tak crita. Niki wonten jamaah kula panjenengan nggih UJM Jaya Baru. Nderek wonten jamaah nggih pun dangu pinten taun. Riyen niku tasik jaya, keluarga niku sugih. Lah bareng tengah tuwa ya wis cukup le nyekolahne anak, bojo ya wis cukup le ngragati. Akhir-akhir niki tutur dateng anak mboten dinggep, tutur dateng bojo mboten dinggep, sehingga akhirnya anak niku wani kalih tiang sepah. Kewanene tiang sepah niku wis mboten kenek diceritakne wong mungguh wong tangga, sehingga niki wau lamun diceritakne mboten pantes. Sangke mesakne niki wau titip kenangkletne piye aku kudune ngaten. Lah sehingga ngantos wani anak niku badhe misahne dateng tiang sepah, penake kaya arep dipegatne ngoten niku. Lek dipikir kok welas. Lah sehingga piyambakane bingung. Badhe metu ka omah wong piyambake mlebet mriku kaya kontol kintil, ndak duwe apa-apa. Sehingga niki sing dadi pertanyaan. Piye hukume anak wani karo wong tuwek dengan dasar syariat? Terus piye hukume bojo kok ndak manut karo wong lanang? Wani karo wong lanang dengan dasar nuntut ekonomi. Kadang-kadang diwehi dhuwit 20.000 sedina. Dhuwit 20.000 iki dienggo apa? Dienggo tuku trasi ora cukup. Lah sehingga piyambake niku badhe dipisahne niku bingung. Lek dipisahne aku nyanti paraku, lek ra pisah aku terus ndak duwe aji. Ajiku karo anak wis ra dinggep, karo bojo ndak dinggep, ibarate nyuwun karo bojoe ndak diwehi, sehingga nerlongso. Terus niki sing ditutne krasa rumangsa lek niki suatu ujian wonten dinul tauhid niki. Aku ki kudune piye? Lek dipegatne apa aku manut? Terus aku nyanti paraku, terus aku terus piye? Kena ujian utawa balak singkang kados ngeten niki. Niku ingkang dipun sewune tulung kula ken matur ngoten niku, piyambake kula jak mriki mboten purun namung nangis mawon tak ngrungokne ka omah ngaten niku. Mboten langkung nyuwun keteranganipun sing isine. Nggih. Cara sarengat iku anak wani karo wong tuwek iki piye ngantek teko semonten. Bojo nuntut ekonomi dhisik penak, saiki ndak penak. Akhir-akhir njaluk pegat atau anak pengen megat nih. Terus sing wong lanang niku bingung ibarat kontrol kintil arep omah nyandi niku bingunge niku. Nggih. Pun ngaten nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab kita bingung iku sik noleh makhluk. Sik noleh dunya, sik noleh selain Allah, yiku garana bingung ingatan. Akhirnya hitung-hitungan,
berhubung pertanyaane ben gak bingung piye, ya aja noleh selain Allah. Beres. Simpeli ngoten. Lah terus bagaimana saya tidak noleh selain Allah? Artinya bisa noleh Allah aja. Yun sewu, kalau panjenengan nggak lekas noleh Allah, tolong dibuka surat Az-Zumar ayat 54. Buka. Bagaimana Allah menerangkan di situ? Umur jenengan setengah tua, lah ngoten nggih. Sisa umur tinggal berapa orang ngerti. Lah nek jenengan susah terus ngono cepet bongko ini. Ngandela. Cepet mati Pak jenengan mengke, ya apa sih cara akal kula ngomong cepet mati, jenengan gelisah ning atiku isine ruwet terus neraka terus panas, mangan gak doyan, makan ora penak, turu yo ora nyenyak. Alasannya bundelane karena kita masih melihat makhluk hati ini.